Ada seorang laki-laki yang bernama Taylor. Dia suka minum dan dia adalah mantan seorang prajurit perang. Dia sekarang sebagai seorang pembunuh bayaran yang begitu kejam, dan dia berlatih terus untuk tiap hari. Taylor begitu rajin untuk berlatih berendam di dalam air untuk menenangkan dirinya dengan meditasi. Tapi akhirnya dia mendapatkan tugas baru, yaitu untuk menolong seorang anak gembong narkoba dari India yang diculik musuh bebuyutannya, yaitu gembong narkoba dari Bangladesh. Dia ditunjuk oleh seseorang untuk menolong anaknya, yaitu gembong dari India tersebut. Gembong India tersebut memohon dan meminta kepada bawahannya untuk menolong dan menyelamatkan anaknya yang diculik oleh gembong dari Bangladesh. Inilah Hans, teman dari Taylor. Dia bekerja sama dengan Taylor untuk menyelamatkan bersama anak dari gembong narkoba India itu. Dia bermusyawarah bersama dan berdiskusi untuk bagaimana menyelamatkan dia di area seorang preman dan gembong narkoba yang sangat kejam. Taylor berpura-pura ditangkap dan dia masuk ke dalam sarangnya gembong narkoba Bangladesh itu. Tapi ada sniper yang selalu mengintai, sniper yang selalu membantu dari jarak jauh bagaimanakah Taylor dalam gerak-gerik dan musuh yang ada di dekatnya, dan tidak tahu bahwa anak buah dari gembong Bangladesh itu didatangi Taylor. Makanya dia tidak tahu kalau itu adalah musuh, kalau itu adalah penyergap, dan akhirnya anak buah dari gembong narkoba itu dihabisinya satu persatu. Tapi selalu sniper itu untuk mengintai dan mengawasi Taylor. Sniper selalu membantu dan menjaga Taylor dalam bertugas, dan dia selalu menjaga. Inilah Amir, dia adalah gembong dari Bangladesh itu. Dan kolonel ini, penjaga ini, mengatakan bahwa anak buahnya telah kehilangan orang yang diculiknya. Maka gembong narkoba itu langsung untuk mengutusnya. Opi adalah anak yang diculik itu, dan dia seorang anak dari gembong narkoba India, dan dia melanjutkan tugasnya bersama teman-temannya lagi. Pada saat sudah dibawa Taylor, dia mengabarkan kepada pihak India bahwa anaknya sudah berhasil diselamatkan. Tapi dari pihak India serasa tidak mau bekerja sama ataupun dia mengkhianati dari Taylor. Dan akhirnya Opi, anak gembong narkoba dari India itu, dibawa, dan ternyata itu adalah asisten bos dari ayahnya Opi sendiri. Dia mengkhianati, dia berkhianat terhadap bosnya, terhadap ayahnya Opi. Akhirnya dia selalu mengerja dan menembak, serasa ingin membunuh mereka berdua, yaitu Taylor dan Opi. Tetapi Taylor berusaha keras, dia menyelamatkan Opi dimanapun dia berada, selalu bersama. Dia sampai dikejar-kejar oleh polisi, dia dikejar-kejar oleh asisten bos, tapi polisi itu akhirnya terjatuh, dan asisten bos itu pun tetap mengejar Taylor dan Opi. Di saat yang bersamaan dia dikejar-kejar oleh polisi juga.
begitu menegangkan dan begitu sangat-sangat mengerikan saat di jalan, begitu kencang dan begitu ramainya perjalanan saat itu. Akhirnya banyak kecelakaan dan banyak makan korban. Tapi Tyler tetap bertugas, dia terus menyelamatkan Opie dimanapun dia berada. Walaupun polisi, walaupun anak buah dari asisten bos itu selalu mengejarnya, dia dapat dilumpuhkan satu persatu oleh Tyler. Dia ditembak satu persatu oleh Tyler. Dia berusaha untuk menyelamatkan Opie bagaimanapun caranya. Dia harus diselamatkan karena ini adalah tugasnya. Dan dia berdua langsung kabur dan melompat di atas gedung. Akhirnya dia disergap oleh asisten bos itu. Tyler dan asisten bos itu bertarung, berkelahi, saling menendang, dan akhirnya asisten bos itu terjungkir, tapi dia akhirnya bisa mengalahkan Tyler. Asisten bos itu langsung membawa Opie, tapi dengan sergap Tyler langsung bisa merebutnya kembali dan dia menariknya dan melarikan diri dengan di atas truk. Tapi truk itu langsung hancur karena truk itu tidak disertai dengan supir ataupun supirnya telah mati. Saat itu Kembong Bangladesh, dia Amir merasa kecewa dan merasa sakit hati dan perintah kepada anak buahnya untuk mencari Opie dan membunuh Tyler dengan segera. John akhirnya menelepon dan meminta bantuan kepada Hans, teman wanitanya Tyler. Hans menyarankan bahwa segera dilepaskannya aja Opie karena itu sangat membahayakan nyawa dan timnya. Tapi dia teringat oleh anaknya yang masih kecil sekitar usia 6 tahun yang mati tertembak. Dia bertanggung jawab dan dia akan menyelamatkan segenap jiwa raganya karena ini adalah anak kecil yang diselamatkan, yang harus diselamatkan. Tapi di saat di jalan dia disergap preman-preman jalanan. Dia membawa tembak dan akhirnya preman itu bisa dilumpuhkan dan bisa untuk dikalahkan semuanya oleh Tyler. Dan Opie akhirnya terus berlari karena dikejar-kejar oleh polisi yang mengetahui saat dia berkelahi dengan preman jalanan itu. Akhirnya Tyler meminta bantuan kepada anak temannya. Tyler ini akhirnya menjemput dan membawa ke rumahnya. Saat itu Opie dan Tyler begitu sangat sedih sekali karena perjalanan sampai selama ini. Akhirnya dia saling mencurahkan hati dan pengalamannya bahwa Tyler pernah punya anak kecil sekitar umur 6 tahun yang mati tertembak oleh musuhnya. Maka dia bertanggung jawab atas keselamatan yang ada pada Opie. Pada saat berdiskusi dengan temannya Tyler, akhirnya tidak ada kata kesepakatan untuk melepaskan Opie. Temannya selalu memukuli dan akhirnya ditembak oleh Opie, teman dari Tyler tersebut. Dia berusaha untuk melarikan diri, kemana lagi dia harus pergi. Akhirnya Tyler bekerja sama dengan anak asisten bos. Dia harus bekerja sama, dia harus bergabung untuk mengalahkan gembong narkoba dari Bangladesh itu. Mereka akhirnya berdua bersama-sama untuk bekerja sama mengalahkan gembong narkoba dari Bangladesh itu. Dia menyerbu, dia memporak-porandakan tempat kediaman ataupun sarang dari gembong narkoba Bangladesh itu. Dia menyerbu bersama-sama dengan asisten bos itu, Tyler, dan dibantu juga oleh teman-temannya yang lain. Terus berkecamuk perang antara Tyler,
asisten bos dan teman-teman sekrunya untuk menggempur markas dari gembong narkoba Bangladesh. Inilah Hans, dia membawa senjata pamungkasnya untuk melumpuhkan helikopter dari gembong narkoba Bangladesh itu. Akhirnya terjatuh dan hancur. Saat itu Tyler begitu lukanya sekujur tubuh. Inilah kolonel anak buah dari Bangladesh, gembong Bangladesh itu. Akhirnya dia tertembak, tapi Hans bisa menolongnya. Dia bisa menembak kolonel anak buah dari gembong Bangladesh itu. Saat tertembak di mana-mana dan lukanya sekujur tubuh, Tyler tetap berusaha untuk melarikan diri dan menyelamatkan Opie. Pada saat terakhir, akhirnya tertembak oleh seorang preman yang di jalanan itu yang pernah dipukulnya. Dia terasa ingat anaknya yang telah meninggal. Dia menceburkan diri ke sungai. Hans akhirnya mengejar gembong narkoba dari Bangladesh itu, Amir. Dia menembak kepalanya dan akhirnya mati. Pada saat Opie belajar berenang di sebuah kolam, dia serasa ada yang melihat dan mengikutinya. Dan siapakah dia? Dan ternyata itu adalah Tyler. Selamat